Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 dimanapun kalian berada. Pada video kali ini Papa akan sedikit menjelaskan tentang materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Mari kita simak. Kita mulai. Litosfer itu berasal dari dua kata. Yang pertama litos, yang berarti batuan, kemudian sfere yang artinya itu lapisan. Jadi kalau kita gabungkan, arti dari litosfer adalah lapisan batuan. Atau di sini bisa kalian lihat bahwasanya litosfer merupakan lapisan terluar dari bumi yang mencakup kerak bumi hingga dalam mantel bumi. Kemudian struktur dan jenis batuan. Jadi di dalam litosfer itu terdiri dari beberapa jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, yang berarti batuan keras yang terbentuk dari pembekuan magma. Magma itu biasanya akan keluar melalui gunung api atau ketika erupsi gunung api. Kemudian batuan sedimen, batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini karena adanya proses pelapukan, sehingga hasil dari pelapukan tadi membentuk batuan-batuan yang baru. Kemudian batuan metamorf, batuan yang mengalami perubahan bentuk dari kelompok mineral atau tekstur batuan. Nah, ini karena mengalami perubahan baik dari bentuknya maupun teksturnya. Kita bahas yang pertama, yaitu batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena membekunya magma yang keluar akibat proses pendinginan. Batuan ini dibagi menjadi tiga. Ada batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan ada batuan beku luar. Batuan beku dalam, yakni pembekuan magma yang terdapat di kulit bumi. Jadi ini magmanya itu membeku di dalam bumi, tidak sampai ke permukaan. Contohnya itu ada batu granit, diorit, dan juga gabbro, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, batuan beku korok atau gang, yakni pembekuan magma yang terjadi di celah-celah atau retakan-retakan yang ada di bumi. Jadi hampir keluar kalau ini. Dia membekunya di retakan-retakan. Contohnya adalah batu granit, porfirit, kemudian syenit porfirit. Yang kemudian batuan beku luar, yakni pembekuan magma setelah mencapai permukaan. Jadi kalau yang terakhir ini adalah magmanya sudah sampai ke permukaan, kemudian terjadi pendinginan dan membentuk menjadi batuan. Contohnya adalah batu andesit, basalt, riolit, dan obsidian. Kemudian contoh dari manfaat, ya, contoh manfaat-manfaat dari batuan beku. Yang pertama ada obsidian, yaitu sebagai bahan pembuatan pisau ataupun mata panah, dan juga bisa jadi perhiasan. Kemudian batuan basalt itu sebagai bahan dasar jalanan dan campuran pembuatan beton. Jadi kalau jalan-jalan yang ada di jalan tol itu atau jalan
yang bentuknya sudah beton itu biasanya ada campuran dari batuan basalt. Kemudian ada batu andesit. Itu contohnya sebagai pondasi sebuah bangunan. Seperti itu ya, saya kira dapat dipahami. Batuan sedimen. Batuan beku yang terdapat di permukaan bumi pastinya lama-kelamaan akan mengalami penghancuran atau pelapukan karena pengaruh dari cuaca, kemudian diangkut oleh tenaga alam seperti adanya air, angin, gletser atau es, dan kemudian diendapkan di tempat lain. Dan itu kemudian terjadilah yang namanya batuan endapan atau batuan sedimen. Kemudian berdasarkan proses terjadinya batuan sedimen itu, yang pertama adalah batuan sedimen plastik atau mekanik. Ini diangkut dari tempat asal kemudian diendapkan tanpa mengalami proses kimiawi. Contoh batuan breksi. Di sini ada kerikil dengan sudut tajam dan konglomerat, kerikil dengan sudut yang tumpul, dan juga pasir. Kemudian sedimen kimiawi, endapan hasil pelarutan kimiawi. Contohnya ada gips, kemudian ada batu garam. Kemudian sedimen organik, itu karena dipengaruhi unsur organik, contoh batu bara, batu gamping. Kemudian berdasarkan tenaga pengangkutnya, ada sedimen akuatis ya, atau akuatik, itu diendapkan oleh air, contoh batu pasir, lumpur. Ada sedimen aeolis ya, aeolis itu diendapkan oleh angin, contohnya adalah tanah los. Kemudian ada juga pasir. Kemudian ada sedimen glasial, ini karena tenaga gletser atau es, contoh morena, tanah lim. Kemudian ada sedimen marin, ini karena pengaruh oleh air laut, contoh adalah delta. Kemudian berdasarkan tempat diendapkannya, ada sedimen teritis. Di darat contohnya adalah tanah los, batu tuf, dan breksi. Ada sedimen fluvial, ini terjadi di dasar sungai, contohnya adalah pasir. Ada sedimen marin, ini terjadi di dasar laut ya, contohnya ada batu karang, batu garam. Kemudian ada sedimen paludal ya, atau limnis, ini biasanya terjadi di rawa-rawa atau di danau, contohnya adalah gambut. Kemudian tanah lim. Ada sedimen glasial, ini biasanya terjadi di daerah es, contohnya batu morena. Ada sedimen marginal, itu terjadi di pantai. Manfaatnya apa? Manfaat dari batuan sedimen, yang pertama itu konglomerat sebagai bahan pasir. Kemudian ada kapur sebagai bahan campuran bangunan. Ada serpih sebagai perabot rumah tangga ya. Ada batu bara juga, itu sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya untuk PLTU tadi. Oke, seperti itu ya. Yang ketiga jenis batuan yaitu batuan metamorf ya. Batuan metamorf atau sering juga disebut dengan batuan malihan, yakni batuan beku endapan yang telah berubah sifatnya karena pengaruh suhu yang tinggi, kemudian tekanan, dan juga waktu. Batuan metamorf ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada batuan metamorf kontak. Batuan ini terjadi akibat adanya pengaruh suhu yang tinggi
misalnya karena letaknya berdekatan dengan magma. Contoh batuan ini batuan kapur yang karena pengaruh suhu yang tinggi menjadi cair. Kemudian setelah mengalami proses pendinginan, berubah batuan kapur tadi menjadi batuan walam, ataupun sering kita jumpai adalah batu marmer. Yang kedua, batuan metamorf dinamo. Batuan ini terjadi akibat pengaruh tekanan yang tinggi serta waktu yang sangat lama. Batuan metamorf dinamo ini disebut juga batuan metamorf kinetis. Contohnya batu tulis atau sabak berasal dari tanah liat, ya, atau tanah lempung. Kemudian yang ketiga adalah batuan metamorf pneumatolistis. Proses pembentukannya disusuk batuan unsur-unsur lain atau zat lain. Contohnya kuarsa yang dalam proses metamorfnya disusupi unsur borium akan menghasilkan semacam batu permata yang disebut turmalin, sedangkan jiwa unsur menambahnya adalah fluorium akan menghasilkan topas, semacam permata yang berwarna kuning. Nah, manfaat-manfaatnya diantara lain adalah yang pertama dari contoh batuannya adalah pualam, itu sebagai bahan dasar meja ataupun bisa jadi untuk bahan hiasan. Kemudian batu kuarsa ini contohnya digunakan sebagai bahan pembuat kaca. Nah, ini kalau kalian bisa tahu ya, kalian sudah tahu berarti kalau kaca ini ternyata termasuk bahan dasarnya itu termasuk batuan, ya, dari batuan. Khususnya adalah batuan kuarsa. Kemudian sabak sebagai bahan campuran dari semen. Kemudian yang terakhir ini yang sering kita jumpai, batu marmer, itu bisa digunakan untuk sebagai lantai ataupun hiasan dinding ataupun di dinding, ya. Yang berikutnya adalah siklus batuan. Jadi proses terbentuknya batuan itu ada siklusnya. Secara berurutan terjadinya batuan di bumi kita yang kita tempati saat ini itu dapat kita perhatikan penjelasannya, bahwa yang pertama magma itu sebagai induk dari segala batuan pembentuk litosfer. Karena proses pendinginan di lapisan dalam, di dalam korok atau di permukaan bumi, dan terjadilah proses pembekuan magma menjadi batuan beku dalam, korok, dan juga batuan beku luar. Melalui proses penghancuran tanpa perubahan susunan kimia dari batuan asal, maka terbentuklah batuan sedimen klastik. Kemudian karena pengendapannya itu melalui proses kimiawi, hasilnya adalah sedimen kimiawi, dan yang dilakukan oleh organisme hasilnya adalah sedimen organik. Perubahan karena penambahan suhu yang berarti menghasilkan batuan metamorf kontak. Karena adanya tekanan terjadilah metamorf dinamo, dan karena penambahan zat lain metamorf kontak pneumatolitik. Akhirnya batuan apapun yang telah bersinggungan dengan magma dan dengan demikian mengalami perubahan bentuk terlebih dahulu. Jika keadaan memungkinkan, akan masuk kembali ke dalam magma.
Jadi seperti itu sedikit penjelasannya tentang siklus batuan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tektonisme. Ya. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah perubahan letak lapisan kulit bumi dengan arah vertikal, naik turun, ya, atau naik turun, maupun horizontal, jadi datar, ya, kanan kiri, yang disebabkan oleh tenaga endogen. Nah, di dalam tektonisme itu terdiri dari beberapa gerak, ya. Yang pertama adalah gerak epirogenesa. Nanti yang kedua adalah gerak orogenesa. Epirogenesa adalah pergeseran kulit bumi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Gerakannya lambat, meliputi daerah yang luas, dan di sini terbagi atas dua macam. Ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Bedanya apa? Kalau epirogenesa positif itu peristiwa turunnya daratan, ya, daratannya itu turun sehingga nanti kelihatan permukaan air laut itu naik. Kemudian yang epirogenesa negatif itu kebalikannya. Jadi peristiwa gerak naiknya daratan sehingga permukaan laut itu seolah-olah itu akan turun. Nah, epirogenesa negatif yang terjadi berkali-kali nantinya akan menghasilkan bentukan di permukaan bumi yang berupa pantai berundak-undak. Nah, contohnya apa? Patahan. Nah, gerak epirogenesa ini contohnya adalah patahan, ya, atau hasil gerakannya itu berupa patahan. Patahan apa patahan? Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Bisa kalian lihat itu di gambar. Jadi ini kalau di Indonesia ini banyak wilayah-wilayah yang terdapat patahan. Salah satu contohnya yang dulu belum lama itu terjadi tsunami di Palu, ya, itu karena proses tektonisme. Nah, itu tektonisnya apa? Karena di situ terdapat patahan. Makanya itu karena terjadinya di dekat dengan pantai, dekat dengan laut, ya, maka terjadilah bencana tsunami. Jadi patahan tadi mengakibatkan tsunami. Kemudian gerak yang kedua adalah gerak orogenesa, merupakan gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal maupun horizontal, ya, sama dengan gerakannya yang relatif cepat. Nah, bedanya di sini, gerakannya itu cepat, kemudian pada wilayah yang sempit. Gerakan ini menghasilkan gunung dan lipatan. Nah, ini contohnya lipatan. Lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lepeng yang berlawanan dari dua arah. Nah, lipatan ini kalau kalian pengen lihat secara nyata, kalian bisa berjalan-jalan di daerah-daerah yang memiliki lereng yang tinggi, ya, tingkat kelerengan yang tinggi. Bisa kalian misalkan dari sini ke arah Sidareja itu bagian atas, ya, atau kalian berjalan dari sini ke Pangandaran itu kalian bisa lihat kanan kirinya, pasti di situ banyak terjadi lipatan-lipatan yang bentuknya seperti ini. Jadi lapisan buminya itu bisa kelihatan seperti itu, bergelombang, ya. Saya kira bisa dipahami, ya. Kemudian
vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Kalian tentu tidak asing lagi dengan yang namanya gunung api yang meletus. Kemudian ada nama lain adalah erupsi. Nah, ini sama. Jadi vulkanisme. Apa? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma di dalam perut bumi. Jadi di dalam perut bumi kita itu ada yang namanya magma. Magma itu apa? Magma adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi terdiri atas mineral dan gas. Nah, seperti yang kita bahas pada halaman pertama tadi yang kaitannya dengan batuan. Nah, batuan itu terbentuk karena apa? Karena magma yang mendingin. Itu ya, vulkanisme itu seperti itu. Dikira tidak terlalu sulit lah untuk memahaminya, bahwa vulkanisme adalah proses naiknya magma di dalam perut bumi hingga sampai ke permukaan. Tipe-tipe gunung api. Jadi ternyata gunung api yang sangat banyak kita jumpai di Indonesia, sangat banyak kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung api. Ya, ternyata dari masing-masing gunung api itu ada tipenya, ya, ada berbagai macam. Yang pertama kita contohkan adalah tipe Hawaii. Ini ciri-cirinya adalah lavanya cair, encer, dan tekanan gasnya rendah, dan dapur magmanya dangkal. Dangkal berarti cetek lah bahasa Jawane. Gunung apinya berbentuk perisai. Kemudian ada tipe apa lagi? Tipe gunung api apa lagi? Volcano, ya, volcano. Magmanya cair tapi kental. Tipe ini dibedakan atas dua macam, yaitu volcano lemah dan tekanan gasnya sedang, sumber magmanya dangkal. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Gunung Bromo dan volcano kuat, tekanan gas tinggi, sumber magma dan sumber magmanya dalam. Contoh gunungnya adalah Gunung Semeru. Nah, ini yang gunung tipe volcano. Kemudian ada tipe apa lagi? Tipe Pele. Ini lavanya kental, tekanan gasnya tinggi, sumber magmanya dalam. Contoh gunung Montagne Pele. Ini ada di Amerika sana, di Amerika Tengah. Dan pada waktu gunung itu meletus, gas pijar keluar dari celah-celah yang bersumbat kawah dengan suhu yang kurang lebih 200 derajat Celcius. Kemudian ada apa lagi? Ada tipe Stromboli. Ini ciri-cirinya lavanya cair, encer juga, tekanan gasnya sedang, karena sumber atau dapur magmanya dangkal. Letusan yang terjadi berupa semburan gas yang membawa magma dengan disertai bom dan lapilli. Contoh gas Stromboli adalah ada di Indonesia adalah Gunung Raung, tepatnya di Jawa Timur. Ada tipe apa lagi? Ada tipe Merapi, ya, yang sering terjadi erupsi nih. Ini ada lavanya kental, sumber magma sangat dangkal,
tekanan gasnya rendah. Letusannya berupa semburan gas yang keluar dari sumber kawah yang retak atau dari sisi sumbat kawah itu. Awan panas meluncur di lereng gunung dengan disertai pecahan sumbat kawah. Jadi yang ada di kawah sebelumnya itu sebagai bomnya. Ya, contohnya yaitu Gunung Merapi, karena ini tipe Merapi ya Gunung Merapi. Itu contoh-contoh dari tipe-tipe gunung api. Saya kira dapat dipahami. Terima kasih untuk video pembelajaran kali ini untuk materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk ini adalah video yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk sarana pembelajaran di rumah. Kemudian mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam kata-kata atau dalam ucapan. Selanjutnya nanti akan dibuatkan video untuk materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.